Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk bab 2 dengan materi esensial kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yang akan kita bahas adalah 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mendukung pelajaran kali ini, kalian bisa menyimak pada buku paket halaman 26 ya. Berikut ini adalah teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian bisa membacanya dengan seksama sambil mengamati isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara merupakan bagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, peraturan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbentuk tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada juga hukum dasar yang tidak tertulis, di mana disebut juga sebagai konvensi. Konvensi merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Ya, pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana memiliki dua sistematika. Yang pertama, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen, terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Dan penjelasan. Yang kedua, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen, terdiri atas 1. Pembukaan dan 2. Pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Untuk memperdalam materi pada hari ini, silahkan kerjakan soal aktivitas yang pertama, di mana soalnya adalah sebagai berikut. 1. Tulislah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. 2. Tulislah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah amandemen. 3. Jelaskan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Jelaskan yang dimaksud konvensi. 5. Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk hukum dasar tertulis atau tidak tertulis? Jelaskan ya.
Silakan dikerjakan dalam buku tulismu, tidak perlu banyak-banyak. Jangan lupa disimpan saja, tidak perlu dikumpulkan saat ini. Kalian tulis dalam buku tulismu, dalam bentuk buku tulis khusus buku tulis PPKN ya. Sewaktu-waktu akan saya tagih sebagai nilai kumpulan tugas portofolio aktivitas pembelajaran. Demikian pelajaran hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian yang belum mengikuti pelajaran pada hari ini supaya tidak ketinggalan pelajaran PPKN selanjutnya. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.